dipuji sundul langit. Protesnya Nabi Musa. Jadi di kitab tasawuf disalahkan karena kitab tasawuf pemuja tadi ketertaatan pada guru. Kita fikih enggak? Ini bukti adallud dalil bahwa Musa itu orang pilihannya Allah. Dia tidak sabar, beliau tidak sabar kalau melihat kemungkaran. Jadi gugatannya Nabi Musa dianggap apa? Sur'atu ghiratihi fillah atau sur'atu ghairatihi fillah. Ada yang baca ghairah, ada yang baca biro. Ini karena ngadepi santri Fathul Wahab. Saya terpaksa baca 2 kali. Siji ben ketok alime, nomor loro aku ora iso tak warai, nak maca. Karena dalam qiraah sab'ah ya mesti gitu, kalau enggak doikin ya dikin. Karena yang satu cara berpikir masdar itu aslul mustaqqat. Maka enggak perlu kena harokat munasabah. Jadi saro yasiru sairon, tidak perlu siron. Faza yafuzu fauzan, tidak perlu fuzan karena masdar aslul mustaqqat. Jadi tidak perlu kompromi dengan harokatul munasabah. Tapi orang Arab tetap bilang dikul ma'isha. Apa? Tetap bilang dikul ma'isha. Tapi qiraah kita fala takufi doiqin, bukan pakai apa? Dikit. Ya, makanya kemungkinannya 2. Saya baca 2 kali ben ketok alime. Karena saya ini menghormati sampean. Mosok ngundang wong ra alim kan sini-sini wong. Nomor 2 anak kowe ra iso tak warai. Kalau bacanya itu 2. Jadi andai kan saya ngajar di pondok pelosok saya baca mesti 2 kali. Wayah sibu zaidun kada, wayah sabu zaidun kada. Karena dalam qiraat sab'ah ada yang baca yahsibu, qiraat kita baca yahsabu. Tapi guru-guru kita kalau ngajar fikih itu bacanya yahsibu. Tapi kalau baca Quran yahsabu. Ya kan Quran kita kan ayahsabu Allah yaqdiru alaihi ahad, bukan dibaca ayahsibu. Saya teruskan. Jadi syarat jadi orang alim itu harus punya guru alim dan murid alim. Imam Fathul Bari ketika menganalisis Nabi Musa itu beliau memuja Nabi Musa. Ini bukti ghirahnya Nabi Musa yang luar biasa. Beliau paling tersinggung kalau untuk hikat hurumatullah. Orang sudah ditolong kok enggak matur nuwun malah merusak perahunya. Jadi itu secara syariat itu mungkar. Kalau mungkar ya harus diprotes. Artinya itu sifatu madhin. Protesnya Nabi Musa itu sifatu madhin, bukan sifatu dhammin. Itu Ibnu Hajar al-Asqalani, gurunya Syekh Zakaria. Ketika orang tasawuf nganggep yang dilakukan Musa itu agak-agak mazmum karena protes sama guru. Pertanyaan saya ke anak-anak Fathul Wahab, kamu milih siapa? Milih partainya Ibnu Hajar al-Asqalani apa milih partainya orang tasawuf? Selama ini roh potongannya sampean milih sing tasawuf. Karena sampean dengan ilmu pas-pasan ini enggak suka kalau ada murid tanya. Mboten ngaku mawon. Tapi karena tadi logika syariatnya kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Musa itu kalimullah termasuk ulul azmi, sementara Khidir hanya seorang nabi. Apa yang dilakukan Musa tentu lebih keren karena beliau seorang nabi dan rasul. Jadi jangan kira terus di situ merupakan mangkobah, satu derajat yang luar biasa bagi Nabi Khidir mengalahkan Musa itu enggak. Tapi ini juga mangkobah bagi Musa, betapa tidak sabarnya beliau ketika untuk hikat hurumatullah. Dan itu Ibnu Hajar al-Asqalani dalam bingkai itu. Jadi beliau itu sangat ringan sekali. Artinya gini, kita bahas Zakaria al-Ansori nggak bisa tanpa bakas gurunya, yaitu Ibnu Hajar al-Asqalani. Nanti saya bakas muridnya. Lah yang mulai bakas muridnya itu kamu harus siap-siap. Karena kiai-kiai di pelosok itu alim alama. Masalahnya nanti pasti di muridnya. Saya Zakaria al-Ansori aman karena punya murid Ibnu Hajar al-Haytami. Ibnu Hajar al-Haytami aman karena punya murid Zainuddin al-Mali dari yang ngarang mulai jenengan ini. Jadi masalah bukan pada gurunya, tapi pada siapa? Murid. Terus Ibnu Hajar al-Asqalani itu orang yang luar biasa. Saya pengagum beliau karena saya kalau baca Bukhari pakai pertolongan sarah beliau yaitu Fathul Bari. Itu beliau kalau protes, sukanya memang protes. Beliau itu nakot itu ahli kritik, ahli protes. Beliau termasuk sering kritik Imam Nawawi, kritik orang-orang sebelumnya. Tapi ya dalam konteks kebaikan. Imam Nawawi itu punya sarah namanya Syarh Muslim Lin Nawawi. Terus beliau punya kitab fikih Minhajut Thalibin yang disadur oleh Syekh Zakaria dari Manhajut Thullab. Yang satu pakai Minhajut Thalibin jamak mudzakkar salim, yang satu pakai Manhajut Thullab pakai jamak taksir. Kitab Minhajut Thalibin sendiri dari kitab Muharrar karangannya Imam Rafi'i, terpaut sekitar 3 orang sampai ke Imam Rafi'i dari Imam Nawawi. Imam Rafi'i ngarang itu dari Al-Wasid, Al-Basid dan Al-Wajiz karangan Imam Ghazali. Dan itu saya punya.
Kitab indukannya Imam Ghazali Nihayatul Matlab fi Dirayatil Mazhab saya juga punya. Karangannya Imam siapa? Haromen. Terus sampai Mukhtasarul Muzani. Saya tadi sempat bawa kitab Mukhtasarul Muzani. Bareng ngerti ini kok jadi pengajian umum lemes ya. Waduh. Mau nyalahkan Gus Kausar Mbah enggak berani. Tapi saya tadi matur sama Gus Kevin, Gus ini kok jadi pengajian umum enggak tahu. Sebenarnya saya ingin anak Wahab saja terus tak marahin terus pulang. Tapi ini di depan orang banyak, kalau marahin kan nggak baik ya, sudah saya tak rileks saja. Tak ceritakan bukti keseriusan fikih itu dikarang. Misalnya begini, ini contoh Zakaria Al-Ansori, saya Zakaria Al-Ansori ketika dengan tanda kutip sering bilang wa takbiri bidzalik aula min takbiril asli kadan atau a'amu min takbiril asli kadan. Kenapa ada gugatan takbir? Karena takbir itu apapun hebatnya, karena dikarang seorang manusia itu ada falta. Ada keterselipan di situ, meskipun satu kedipan mata yang beliau salah, secara besar. Misalnya begini, definisi sholat ya, kita akan sering dengar sholat itu apa? Umumnya orang kan aqwalun wa af'alun, muftatahatun bitakbir, muftatamatun bitaslim. Pertanyaannya, definisi itu tidak jamek mana? Karena hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata biqalbi. Kalau sholat itu adalah harus ada akwal, yaitu kayak baca Fatihah dan syahadat di tasahud sani, harus detail, sama nggak boleh nyontohkan kayak tasahud di tahiyat ula, itu kan hukumnya sunnah. Kalau kamu nggak bakul harus tahu kayak tasahud di tahiyat saniyah, atau karena yang tasahud awal sunnah. Ada akwal kayak Fatihah tasahud fit tahiyat saniyah. Terus ada af'al. Tapi pertanyaannya, hunaka sholatun la qawla fiha wa la fi'la, yaitu sholatuman ajra sholata biqalbi. Maka perlu ditambah walau hukman, meskipun akwal dan af'al itu hanya secara hukum. Karena kalau hanya itu tidak jamek manek kalau dalam bahasa mantek, atau tidak mutorid akis, tidak memasukkan semua fardun min afrodil mu'arraf. Jadi kula ngetokno alim demi ngergani sampean supaya ketok nak sumber utang ora salah. Mau salahnya ngatur kiai itu ya agak salah, itu agak salah betul. Saya itu juga agak gimana. Besok itu saya diminta Gus Riza ngisi sama Gus Riza. Gus Riza itu cucunya Mbah Karim. Mbah Mun dulu ngaji Mbah Karim. Jadi orang kok kayaknya manfaatkan saya sak karepe dhewe gitu karena saya ini mangkalah tua terus. Padahal saya kalau mau angkuh ya, kalau saya boleh sombong. Itu buyut saya ketujuh itu namanya Mbah Soleh bin Asnawi Sepuh, itu gurunya Mbah Soleh Darat. Dan Mbah Soleh Darat gurunya Mbah Hasim. Tapi angkuh kan haram, jadi ya sudahlah pakai tawaduk saja. Sebenarnya kalau saya boleh angkuh, kalau sampai malah lebih bisa angkuh lagi, ketemu di Nabi Adam. Putu Nabi. Saya ulang lagi. Kalau kamu mengkaji Wahab secara serius, itu kajilah seperti saya ini. Bahwa hukum itu harus dibenturkan dengan fardul masalah, dengan pengandian masalah. Misalnya begini, kalau ada hewan ketabrak truk jago, tentu kita diskusi hanya ayam jago, karena kalau ayam kecil kan gak eman, kelepek-kelepek meh mati. Cara pikirannya sampean ini yang anak-anak fatwa itu boleh disembelih apa enggak? Tanpa disembelih pun pasti 1 menit lagi mati, atau setengah menit lagi mati. Karena dia kejat-kejat hanya prosedur kematian, memang syaratnya harus kejat-kejat. Tapi kan dia sudah tidak punya hayatun mustaqirrah. Kalau kamu pas musyawarah Wahab itu disembelih halal apa haram? Tidak, sampean jawab saja, enggak usah sungkan, enggak usah jawab. Ini ada Gus Makmur, ada Gus Wahid. Halal apa haram? Cara pikirannya saya Zakaria Al-Ansori, bajuri itu haram karena dia tidak punya hayatun mustaqirrah. Oke, haram. Karena yang dikatakan penyembelian adalah menghilangkan nyawa karena penyembelian, sementara ini tanpa disembelih sudah mati. Tapi pertanyaannya gini, tapi nanti kalau disisir dari bab tabdzir, masa kewan jago larang mubadzir? Maka menurut mazhab Imam Malik, pokoknya keceluk di nyawa. Angger keceluk di nyawa disembelih ya halal karena jenenge nyembelih hewan yang masih hidup. Senajan tau wis kejet. Kamu milih mazhab Maliki apa Syafi'i? Ini ayam jago loh, bukan ayam kecil. Karena kalau yang kecil kan ikhlas. Itu kan seperti kepiting, banyak kiai ngaramkan kepiting. Yang keberatan banyak karena kepiting besar. Tapi ketika yuyu diharamkan, enggak apa-apa, kecil saja. Padahal ilatul hukmi sama. Kira-kira kepiting sama yuyu, tahu sama yuyu?
itu kehidupannya sama enggak? Gaya hidupnya sama apa enggak? Sama. Tapi ketika kepiting kok ada perdebatan. Yang setuju halal banyak karena iman rasanya. Tapi ketika yuyu dikatakan haram, ada enggak yang protes? Enggak ada. Ikhlas semua kayaknya. Ini ahli fikih apa ahli nafsu gitu. Jadi apa debat itu akhirnya nggak mutu kan? Coba kehidupannya kepiting sama yuyu itu sama apa enggak? Sama. Kenapa kepiting mukhtalaf alaih kalau yang yuyu hampir semua kiai meyakini haram? Kenapa? Sama. Saya itu pernah betul ngalamin, saya mau pas jalan-jalan sama putri saya, ada ayam jago ditabrak truk. Sudah kejet-kejet, tanya orangnya, Gus ini halal enggak? Saya bilang untuk kamu halal. Lama-lama orangnya penasaran, kok untuk kamu, untuk hukum kok ada untuk kamu. Hanya tanya, gak Gus mestine iku piye? Kon tak haramno ya ora siap, wong kon iman nggih Gus bener. Ya misale cara jenengan. Aku kiai kurang pegawean tapi ya mangan pitik kejet-kejet. Tapi ini logika ya, logika yang dibangun fikih. Fikih itu kalau bangun kaidahnya gampang. Fikih itu gampang sekali karena sesuai fitrah manusia. Misalnya fikih itu kadang saya baca itu ya tertawa. Coba orang wajib mandi karena keluar mani. Ya sudah keluar mani wajib mandi. Sebetulnya keluar anak itu tidak ada hadisnya, tidak ada ini. Tapi wajib mandi orang nifas karena keluar anak. Itu orang-orang fikih yang masih asli itu kalau bilang ya li anal walada maniun akidun. Ya. Kadang-kadang sembrono. Ya enteng saja. Mbah jenengan tak nonton tenan kok ngendikan gitu. Li anal walada maniun munakidun. Jadi sampean itu ya maniun. Jadi khurujul mani itu ya punya far'ul hukmi yaitu khurujul walad. Sama-sama yujibul husla. Karena sama-sama apa? Manion batin mbah tak anut tenan kok terus ini ajak guyon apa piye gitu. Dan ulama itu memang rileks. Ketika Syekh Zakaria Al-Ansari membela mazhab Syafi'i yaitu dalam konteks tahur. Kita tahu kan kalau ghafir itu mengampuni, kalau sering mengampuni disebut ghafur. Syakir orang yang terima kasih, kalau sering syukur disebut syakur. Sehingga rata-rata sifatnya Allah itu ikut sifat mubalaghah. Wahhab, faul ya. Ya kan itu aturannya gitu kan, fa'alun aw mif'alun aw fa'ulu fi kasratin an fa'ilin badil. Nah, logikanya kalau wa anzalna minas sama ma'an tahura, artinya kalau nak maknani gini, wa anzalna lan nurono ingsun Allah minas sama isane langit, nurono ma'an ing banyu tahuron kang iso nyucikno bolak-balik. Karena fa'ul adalah untuk lil kasrah atau lil mubah. Harusnya enggak ada mustakmal. Maka saya sering kadang balelo, enggak ada mustakmalan karena wazannya fa'ulan, tahuron. Tapi Imam Zakaria Al-Ansari, Zakaria Al-Ansari bila-bila madzhab Syafi'i kata beliau, ya'ti fa'ul bima'nal alat, kayak sahur lima itas saharubi. Tapi ya agak-agak takalluf. Agak-agak apa? Termasuk takallufnya lagi, Zakaria Al-Ansari. Atau fa'ul bima'na takrir atau mubalaghah fi udwin wahid. Di sini biasanya baca udwin apa udwin, enggak tahu saya. Pokoknya bacanya dua kali enggak apa-apa. Umumnya apa? Udwin ya. Ya sudah ikut partai sampean saja. Saya ini agak grogi, saya pakai madzhab Loso harus ikut guru apa madzhab sarang yang enggak harus ikut tapi akhirnya salah, enggak tahu saya karena kata Mbah Mun gitu kalau membela diri. Nak ngaji ning Loso Lirboyo murid kudu maknani. Ya apik ben murid roh makna. Tapi nak sarang enggak oleh dimaknani. Kesarang ketika dinyak al ilmu sayyidun wal kitabatu qaiduhu qayyid apa suyuda fil hibalil wasiqa kata beliau tapi nak naline kakean ya mati padha wae. Karena itu berarti itu guyonan ya, guyonan manhaj. Ini sudah saya sampeyan koalisi yang baik. Karena saya punya mazhab sarang, sama punya mazhab Loso. Harus sama-sama konsisten dengan mazhab masing. Nanti di mahsyar nanti kita ketemu. Siapa yang ahli Fathul Wahab, siapa yang ahli Bako. Nah, pikirannya Fathul Wahab kalau sampean khatam betul itu untuk takrir tapi fi udwin wahid, yaitu air yang sudah mensucikan ini misalnya masih bisa mensucikan ini, yang bisa mensucikan asal masih fi udwin wahid. Ya sudah, di situ saja takrirnya atau mubalaghahnya di situ, bukan ke anggota yang
lain. Oke, itu meskipun agak, tapi Imam Malik dan semua ulama hampir mengatakan tohur itu ya tetap di kasrotil istimal, artinya ya sudah bisa takrirut tadhir. Tapi yang bilang tadhir digugat lagi, digugatnya gini, tohur itu mubalaghah dari tohir, bukan dari mutohir. Ini kalau sampean fasul masail, sampean nggak pernah tahu fasul masail sedetail ini, nanti diulang lagi khatamannya. Tohur itu bukan mubalaghah dari tohir, tapi dari mutohir. Padahal bahasan kita tentang tadhir, bukan tentang tuhur. Sampean mikir apa? Enggak usah dijawab apa diterangkan? Apa ngaji lagi aja, enggak usah boyong dulu. Nah, kemudian akhirnya ulama mulai mikir bahwa lama nalit tohiriyah illa dengan fungsi tohuriyah. Tidak ada gunanya disestatuskan suci kemudian tidak berakibat mensucikan, karena ini air masih murni, ma'un mutoh. Kecuali kayak teh kopi berstatus suci tapi tidak mensucikan. Tentu ma'an tohuro di konteks itu adalah tohir mutohir, karena contohnya air mutlak bukan kopi. Berarti meskipun tohur itu dari mubalaghah tohir tapi maknanya mutohir, itu perdebatan. Akhirnya apa? Orang itu menjadi cerdas, terutama di era Ibnu Hajar Al-Haytami, karena beliau ahli fikih. Beliau itu cerdasnya Masya Allah. Tapi apapun itu, beliau tetap manusia. Kecerdasannya kadang berlebihan dalam aturan yang dipatok mazhab Syafi'i, termasuk mensyaratkan Jumatan harus orang 40. Sekarang pertanyaannya gini, sama tak beri pertanyaan, harus bisa jawab. Meskipun salah, nggak apa-apa. Saya butuh jawaban, nggak butuh benar. Karena sudah tahu, mesti agak salah itu, nggak apa-apa. Ya. Ketika ada satu kampung yang orangnya tidak sampai 40 dan mereka ingin Jumatan, menurut kamu itu harus Jumatan? Apa boleh Jumatan? Apa harus duhur? Apa ya Jumatan ya duhur? Masyarakat nggak mau biasanya. Tidak harus Jumatan, boleh tidak Jumatan? Apa harus duhur? Apa nggak perlu ada hukumnya? Ben karepmu. Nah, di kitab-kitab I'anatul Thalibin, Sayyid Abu Bakar Sato, itu beliau ngendikan kamu harus tetap Jumatan meskipun jumlahnya belum 40. Karena apa? Madharat tarkil Jum'ah itu lebih ngeri ketimbang mensyaratkan 40 yang asal usul dalilnya itu tidak jelas. Imam Ahmad bin Hanbal kalau ditanya apakah Jumatan harus 40, itu ghadiban sadidan, marah besar. Lam yarid fil adat nasun, tapi enggak ada dalam adat Jumatan nas. Imam Syafi'i itu hanya asumsi, biasanya wong 40 mesti ana waline. Tapi potongan-potongan gini meskipun sebanyak ini kan enggak, sampean menjamin enggak kalau ada 200 orang ada walinya di sini. Dulu itu 40 orang pasti ada walinya, sekarang mbok 1000 enggak ada jaminan ada wali. Dulu itu ada 2 wali, yang satu rokok, dikritik sama yang enggak rokok. Mosok pangeran dikebuli katanya karena tapi wali rokok ini ahli tauhid. Allah laisa bimakanin katanya. Saya tidak tahu ini. Ini jadi ya kacau. Wali itu kalau sudah debat itu benar mana? Yang satu goslo wali kok rokokan pangeran kok dikebuli. Yang satu bilang apa? Allah laisa bimakanin. Saya teruskan. Jadi perdebatan di fikih itu sebetulnya semuanya itu rasional. Karena fikih dibangun di bawah qaidatul fikih, qawaidul fikih dan usul fikih, dan semuanya itu muktabas atau multamas atau makhud min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya beri satu analogi. Pernah ada satu kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghentikan la yusalliyanna ahadukum illa fi Bani Quraidah. Kamu jangan sholat asar kecuali sampai Bani Quraidah. Kira-kira saya ngomong sama santri, kamu jangan sholat asar kecuali sampai Lirboyo. Sebelum sampai Lirboyo ternyata kadati samsu antagrubah, matahari hampir tenggelam. Fariqun minhum, sebagian dari sahabat milih sholat di tengah perjalanan meskipun itu belum sampai Lirboyo. Alasannya musyaro'ah fil waktu supaya tidak qadha. Yang sebagian milih sholat di Lirboyo meskipun ba'da antagrubah samsu, meskipun matahari sudah tenggelam. Ketika dilaporkan ke Rasulullah itu falam ya'nif, ada yang baca falam yu'annif wahidan, tak baca 2 kali karena ini
nanti bisa jadi debat kusir. Sama bacanya yakni pokoknya Anda nggak tahu, pokoknya saya baca 2 kali. Kalau baca sampai 3 kali yang 3 salah karena memang pilihannya hanya 2. Kalau ada pilihannya 3 tak baca sampai 3 kali. Nabi tidak menyalahkan salah satunya. Yang satu pakai konstitusi yang namanya asar itu ya qabla anta hrubas samsu. Yang satu cara berpikir Nabi jelas mansus harus di Bani Quraidah. Sekarang pertanyaannya, kaidah umum tentang, saya ulang lagi, kaidah umum tentang asar itu qabla ghurubis syamsi dilawan nas harus di Bani Quraidah menang mana? Nas sama kaidah umum, kira-kira kalau kamu ngaji usul fikih. Menang nas. Tapi pertanyaannya, nas itu butuh mahal. Tentu boleh seperti itu, asumsinya Nabi adalah jangan-jangan sampai sana memang belum ghurubis syamsi. Maka makna yang mesti benar adalah Aisari'u fil masjid. Kamu harus tergesa-gesa jalannya sehingga potensi menangi asar di Bani Quraidah. Jadi unik. Terus itu difahami pentingnya musyaroah fil ibtidah. Jadi kalau anut Kanjeng Nabi harus musyaroah. Nah, musyaroah ini pula yang menjadi basis fikih. Makanya ulama dulu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Kalau orang tidak paham, makanya nggak bakat wali. Bila fikih itu gampang sekali. Bagi yang gampang maksudnya, sama tidak usah itu. Misalnya begini, Fathul Mu'in, Fathul Haq semuanya ngendikan wa yusannu nasyatun di sholatin. Jadi wa yusannu lan den sunat napa nasyatun gumrega, semangat di sholatin krana ngadiri salat. Fa inna wa ta'ala zamma tarikihi, sama sing ingat takdirnya. Zamma itu ngritik sapa wa ta modho sapa tarikihi, pakai jamak mudzakkar salim. Tarikihi ing wong sing ninggal nasyat. Terus beliau mendalil qala ta'ala wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ciri khas orang munafik itu kalau salat itu malas-malasan. Maka saya itu sering bilang ke santri saya, pokoknya nak jamaah kudu ono melayune. Entah berapa kadarnya harus ada melayune. Guling-gilingan musyaroah. Karena di semua teks kebaikan adalah fafirru ilallah. Lari, ada unsur larinya, ada unsur musyaroahnya. Nah, lalu lama-lama mengatakan makna hadis ini yang mesti adalah pentingnya musyaroah. Enggak perlu berdebat tentang boleh enggak sholat qabla wusul ning Quraidah atau tidak. Tapi harus, karena begini, yang mesti salah begini, ternyata yang melakukan santai-santai ngopi sik, rokok sik, jagungan sih. Nabi kira-kira bisa maklumi enggak ketika cara jalannya seperti itu kemudian matahari terbenam. Karena ini yang pasti salah. Paham ya? Karena enggak sampainya sana karena salahnya sendiri ngopi sik santai. Lah itu namanya fikih. Jadi fikih itu dari analisis yang normal. Makanya saya sering sekarang akhir-akhir ini sering kampanye kitab Sajaratul Ma'arif. Dan itu saya serius dengan kampanye itu karena dikarang oleh Sultanul Ulama. Jadi kalau di wali ada Sultanul Aulia, di ulama juga ada Sultanul Ulama, yaitu Syekh Izzuddin bin Abdis. Itu kalau ngarang fikih itu gampang sekali. Saya punya kitab beliau Qawaidul Ahkam. Beliau ketika cerita kenapa harus ada sholat dihormatil waktu, beliau nerangkannya enak sekali. Kalau santri sarang, Lirboyo atau Peloso atau santri mana saja, biasanya kalau pergi ke terminal, yang di terminal kan nggak layak, apalagi ya dulu nggak layak, pokoknya kalau pipis itu pasti kena najis lah. Santri kan biasanya milih sholat nanti di pondok, milih terawih lah, milih terawih kan dulu rasa. Saya tidak tahu kalau Gusnya, tapi kira-kira ya agak sama kira-kira. Alasannya santri yo nakal, meninggalkan sholat fil waktu itu karena alimnya.